Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 10 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi, produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi untuk mengaktifasi Windows 10 atau 11 ya. Karena sampai saat ini produk Windows 10 masih bisa digunakan untuk mengaktifasi Windows 10 maupun Windows 11 ya teman-teman. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Laptop atau komputer yang akan kita install atau upgrade ya. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows 10 kita ya. Caranya this PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 10 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Selanjutnya teman-teman silahkan cari sendiri informasi laptop atau komputernya. Apakah prosesornya sudah support Windows 11 atau sudah TPM 2.0 atau belum ya? Karena tutorial ini hanya berlaku untuk laptop atau komputer yang sudah support Windows 11 ya. Nah, untuk teman-teman yang prosesornya belum support Windows 11 atau belum TPM 2.0, solusinya teman-teman silahkan install menggunakan flash disk ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Tetapi untuk teman-teman yang prosesornya sudah support Windows 11, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Nah, setelah kita memastikan prosesor kita sudah support Windows 11, selanjutnya properti Windows kita close, dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Nah, untuk mendapatkan ISO Windows 11 original, teman-teman bisa ke link yang ada di halaman deskripsi, atau kita bisa juga ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Windows 11 Disk Image, kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya Microsoft.com kita klik.
Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian select download kita klik. Kemudian kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO for x64 device ya. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 hanya ada 64 bit ya. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 original yang kita download dari situs resmi Microsoft sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita download ECBCD. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu ECBCD. Kemudian enter. Selanjutnya ECBCD dari situs resminya kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan mendownload yang free ya, teman-teman. Caranya kita klik regis. Selanjutnya kita isi nama dan juga email kita ya, teman-teman. Kemudian kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ECBCD sudah terdownload. Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable Windows 11. Sebelum kita buat, kita rename dulu local disk D. Dan seluruh data kita masukkan ke dalam satu folder ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat install atau upgrade nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya seluruh data kita jadikan satu folder ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new. Kemudian folder. Selanjutnya beri nama ALDATA. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data D kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi seluruh datanya kita masukkan ke dalam folder ALDATA ini ya. Selanjutnya langsung saja kita buat bootable Windows 11 ya teman-teman. Caranya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 11 original dan ECBCD yang baru saja kita download ya. Selanjutnya kita ekstrak ISO Windows 11 original. Caranya kita klik,
kemudian kita klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak file. Kemudian kita klik browse. Kemudian lokasinya kita pilih partisi data D ya. Kemudian OK. Kemudian nama foldernya kita hilangkan checklistnya ya teman-teman. Jadi filenya biar langsung terekstrak di partisi data D ya. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ISO Windows 11 originalnya tidak ingin terhapus atau hilang, teman-teman silahkan pindahkan sendiri ke partisi data D di folder all data ya. Selanjutnya kita jalankan SABCD. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run, kemudian yes, kemudian next, kemudian I agree, kemudian next, kemudian install. Nah, di sini apabila belum terchecklist silahkan diceklis ya teman-teman. Kemudian finish. Nah, apabila tampil choose language seperti ini, kita klik go ya. Kemudian OK. Selanjutnya di SABCD kita klik add new entry. Kemudian tab WinPE kita klik. Kemudian namanya kita ganti menjadi Win11 Bootable ya. Kemudian kita klik patch. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian folder source kita double klik. Kemudian boot.wim kita pilih ya teman-teman. Kemudian open. Kemudian kita klik add. Terlihat ya teman-teman, successful. Selanjutnya kita cek. Caranya edit boot menu kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk bootnya sudah menjadi 2 seperti ini ya. Selanjutnya kita pastikan di sistem configuration bootnya juga ada 2 ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu sistem. Selanjutnya sistem configuration kita klik. Kemudian tab boot kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk bootnya sudah ada 2 seperti ini ya. Nah, untuk Windows 10 ini merupakan Windows 10 yang terinstall saat ini ya. Dan Win11 Bootable ini merupakan bootable yang baru saja kita buat ya teman-teman. Nah, setelah kita memastikan di sistem configuration bootnya sudah ada 2 seperti ini. Selanjutnya kita close. Dan SABCD juga kita close. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik not no ya teman-teman. Selanjutnya partisi data D kita klik. Di tahap 4 kita install atau upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 11 64 bit. Caranya file explorer kita close terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian restart. Nah, apabila tampil seperti ini, kita arahkan ke Win11 Bootable ya. Kemudian enter. Nah, setelah tampil setup Windows 11 seperti ini, untuk temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman.
karena negara kita Indonesia ya. Kemudian kita klik next. Untuk keyboard, apabila sudah terpilih AS atau Inggris United States, selanjutnya kita klik next. Nah, karena di sini kita ingin menginstal atau mengupgrade ke Windows 11 agar benar-benar fresh seperti baru, maka di sini kita pilih Previous Version of Setup ya. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, dan saat ini sudah memiliki produk Windows 10 atau 11, silahkan masukkan produknya ya. Karena sampai saat ini produk Windows 10 masih bisa digunakan di Windows 10 maupun di Windows 11 ya. Kemudian kita klik next. Maka edisi Windows 11 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya. Tetapi bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi dan saat ini belum memiliki produk Windows 10 atau 11, teman-teman bisa pilih I don't have a product ya, karena kita bisa aktivasi setelah selesai install atau upgrade nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya sudah teraktivasi, di sini kita pilih I don't have a product ya, agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 11 akan aktif atau teraktivasi kembali, selama kita tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Nah, karena sebelumnya Windows 10 saya sudah teraktivasi, di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di form edisi, bagi teman-teman yang Windows 10-nya sebelumnya belum teraktivasi, di sini teman-teman bebas memilih edisi Windows sesuai selera teman-teman ya. Tetapi apabila sebelumnya Windows 10-nya sudah teraktivasi, di sini kita pilih edisi Windows 11 sesuai edisi Windows 10 yang terinstall sebelumnya ya. Contohnya laptop saya sebelumnya terinstall Windows 10 Pro, maka di sini edisinya saya pilih Windows 11 Pro ya. Agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka Windows 11 akan aktif atau teraktivasi kembali ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena di partisi data ini berisi installer Windows 11 dan seluruh data kita ya. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 4, maka partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya?
karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Di dalam proses install atau upgrade ini laptop atau komputer kita akan merestart beberapa kali ya. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya teman-teman. Nah, di region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau Inggris United States, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini untuk password saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita klik next ya. Kemudian next lagi. Kemudian kita klik accept. Sampai sini konfigurasi selesai ya. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 11 sudah tampil. Di tahap 5 kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan dan kita kembalikan data seperti semula ya. Sebelum kita hapus file yang tidak berguna dan mengembalikan data seperti semula, kita cek dulu properti Windows 11 ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 11 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install atau upgrade dari Windows 8 atau 8.1 32 bit ke Windows 11 64 bit berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita hapus file yang sudah tidak kita gunakan ya teman-teman. Caranya partisi data D kita klik. Selanjutnya kita tekan kontrol pada keyboard dan tahan. Kemudian selain folder all data kita pilih semua ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Selanjutnya kita kembalikan data seperti semula ya teman-teman. Caranya folder all data kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Kemudian partisi data D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita hapus folder all data ya teman-teman. Karena datanya sudah kita keluarkan dari folder ya.
Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan datanya ke local disk C, caranya folder backup data C kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data D kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan setelah kita upgrade ke Windows 11? Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan upgrade ke Windows 11 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install atau upgrade dari Windows 10 32 bit ke Windows 11. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.